Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Teman-teman, kembali lagi dengan saya Indra Kusumarwanto. Kali ini saya akan sedikit sharing ya, seputar cara kerja website. Nah, mungkin selama ini kita udah sering mengakses website ya, tapi mungkin belum paham seperti apa sebenarnya di balik itu. Atau mungkin untuk teman-teman yang ingin belajar ya, untuk belajar SEO, belajar membuat website. Nah ini semoga ketika udah memahami jeroannya itu nanti akan lebih lebih gampang gitu macam-macamnya itu lebih gampang. Oke, nah sebelum website, nah kita teman tentu udah familiar ya dengan namanya internet. Ya, disebut internet itu ya karena jaringannya mendunia ya, internasional ya. Banyak banget lah, banyak banget ya. Nah, saling terhubung gitu, satu sama lain. Banyak komputer, banyak laptop, banyak HP, banyak tablet, semua saling terhubung. Itulah namanya internet. Kalau cuma lokal namanya intranet, misalnya di kantor teman-teman, itu namanya intranet ya. Oke, ya kembali ke sini. Seperti ini kira-kira teman-teman ya. Ini saya mau mengambil gambar dari ini ya, jagoan hosting sama Danton Koto Web ini ya. Saya ngambil gambar di sana untuk menjelaskan teman-teman ya. Nah, jadi kalau kita mau mengakses sebuah website itu biasanya kita buka browser ya. Browser itu bisa Chrome, bisa Firefox atau yang lainnya ya. Bisa aksesnya bisa lewat HP, bisa pakai laptop, bisa pakai tablet atau yang lain ya. Jadi di browser ini kita ketikkan ya. Misalnya apa? www.detik.com atau www. apa misalnya. www.facebook.com. Nah, www bla bla ini namanya nama domain ya. Nah, istilahnya nama domain. Nah, begitu kita mengetikkan, maka permintaan kita ini akan dikirimkan ya ke internet ya. Kemudian dengan mekanisme tertentu, nah maka akan menuju ke suatu web server namanya. Nah ini komputer juga yang di sini fungsinya melayani, namanya server ya teman ya, soft melayani ya. Jadi melayani permintaan. Begitu ada permintaan apa, kemudian diproses, bla bla bla, bla, dia nanti responnya dikirimkan lagi ke browser kita. Hmm. Misalnya kita ketikkan www.detik.com misalnya. Nah ini dengan mekanisme tertentu ya. Ini kemudian permintaan kita akan dikirimkan ke server server di mana data-data detik.com ini ada. Nah, kemudian dikembalikan ke browser kita. Di sini saya pakai browser Chrome ya. Berupa ini data ini. Tidak selalu kemudian permintaannya itu berupa menampilkan halaman ya. Bisa jadi misalnya gini, kita buka facebook.com, kita masukin username password. Nah, maka eh, akan dikirimkan ini. Kalau yang detik.com tadi kan cuma alamat saja yang dikirimkan ya. Nah, kalau ini yang dikirimkan ada username sama password. Nah, nanti kemudian dikirimkan ke servernya eh, Facebook ya, nah, ke servernya Facebook. Nah, kemudian di sana diproses sedemikian rupa. Nah, ini mungkin bisa jadi ini lebih lebih dari satu server ya teman ya. Dalam arti lebih dari satu komputer ya. Terhubung macam-macam di sini ya. Tapi ya tahunya kita tahu beres saja. Dia memproses, mungkin mengakses dari tempat lain juga dan sebagainya. Ngambil dari tempat lain juga. Akhirnya kemudian hasilnya tampilkan di sini. Misalnya kalau yang www.detik.com tadi ya berupa halaman yang bisa kita baca berita gitu ya. Kalau Facebook tadi ya berupa misalnya, oh udah berhasil, username password benar, sehingga kemudian terbuka Facebooknya. Kalau salah ya nanti tampilannya, oh maaf password salah gitu ya. Jadi teman-teman ya. Nah, ini www bla bla ini namanya nama domain, semacam alamat gitu ya. Kemudian eh, di sini namanya bisa disebut hosting juga ya, hosting. Web server tadi ya, web server. Web server ini kalau kita misalnya menumpang, biasanya sih web server ini kebanyakan ya bukan punya sendiri ya. Ya kecuali kalau perusahaannya besar atau udah startup yang besar, perusahaan besar itu
punya web server sendiri ya, bisa juga. Ini teknisnya. Tapi kalau UMKM dan sebagainya kebanyakan numpang di hosting tadi namanya hosting. Hosting itu kita numpang file kita. Hmm, yang file ini server karena ini untuk server ini kan harus spesifikasinya itu lumayan tinggi ya, tidak seperti laptop kita atau apa biasanya, tapi biasanya powerful ya, powerful. Karena dia harus jalan 24 jam, bisa diakses, menerima akses banyak dan sebagainya. Ada syarat-syarat tertentu ya. Jadi kita numpang filenya itu di hosting ya, di hosting. Tempat kita naruh file-file web kita. Jadi seperti itu prinsipnya ya. Sekali lagi dari pengguna itu meminta request ya, ngetikkan di browser, kemudian di web server ini diolah, bla 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 bla. Mungkin dia ngambil data di tempat lain juga. Kemudian hasilnya kembalikan ke browser kita. Oke, seperti itu teman-teman ya. Cerita di balik layar, cara kerja website ya, bagaimana website bekerja. Semoga bermanfaat teman-teman ya. Jangan lupa bantu like and subscribe. Jadi biasa ya. Dan silakan dilihat juga koleksi video kami yang lainnya ya. Boleh ya kalau ada komentar kita diskusi ya di bagian komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.